tempat duduknya diatur. Sebelah sini bisa diisi, nggak gampang. Yang datang kemudian masih pada surat ke-37, surat As-Saffat, surat ke-37, surat As-Saffat. Kemarin pagi kita baca ayat 114 sampai 122, tapi belum kita pahami. Kita ulang baca kembali, mulai ayat 114, 122, kemudian 123, 132, 133, 137, 139, 148. Itu pengelolaan kisah-kisah para nabi para rasul. Ini 114 sampai 122 kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad manna 'ala Musa wa Harun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun, dan sungguh kami Allah telah melimpahkan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Harun alaihissalam. Mana jainahuma wa qaumahuma minal karbil adil, dan Allah selamatkan keduanya
besar. Semula Nabi Musa alaihissalam ini diutus oleh Allah, tapi yang dihadapi itu luar biasa kuatnya. Ya, pemimpin terkuat sedunia namanya Fir'aun. Ya, orang terkaya sedunia namanya Qarun. Ilmuwan hebat sedunia namanya Haman. Ini waktunya bersamaan. 3 kekuatan dasar dunia itu. Kemudian Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini kan ngomongnya tidak begitu jelas. Jelasnya tidak begitu jelas. Bahwa itu saudara itu namanya Harun, itu diangkat jadi nabi juga. Jadi Allah mengabulkan, akhirnya Nabi Musa ditemani, didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam. Jadi 2 nabi diutus kepada kaum yang memiliki 3 kekuatan besar tadi. Nah, Allah banyak melimpahkan nikmat kepada keduanya. Allah menyelamatkan keduanya. Dan sudah mau dibunuh oleh si Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut. Udah, itu mau oleh singgil-singgil mereka. Nabi Musa itu mau ditangkap oleh singgil mereka yang berpanggilan. Nah, ternyata Allah perintahkan untuk mengumpulkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa katakan jadi ular yang besar, bisa mengambil seluruh ular yang masih tadi. Terus Nabi Musa juga mau dihuni oleh Qarun. Sampai Qarun katakan anak Rabbukumul A'la. Firman juga begitu. Malah Qarun tenggelam ke perut bumi dengan kekayaannya. Ya, maka biasanya sampai sekarang itu kalau nemu barang yang tidak jelas asal-usulnya katanya harta Qarun, ya. Mungkin saking banyaknya gitu kan. Kalau kejadiannya di Timur Tengah sana kok harta Qarunnya sampai di Purwomartani gitu. Jadi jauhnya luar biasa dari kayanya. Nah, sekarang kalau ada ilmuwan juga katanya seperti Haman juga. Ilmuwan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan seperti Banasarna Dufakan Hululoliti, maka Allah menolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Kenapa kok mereka? Karena Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya. Jadi yang diselamatkan itu yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa atainahumal kitaba mustaqim. Allah mengajukan, memberikan wahyu kepada keduanya kitab yang mubin, kitab yang mustaqim, kitab yang sangat jelas untuk keduanya itu. Ya, kitabnya sangat jelas. Wahadaina siratal mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada keduanya jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim. Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk kepada keduanya jalan yang lurus. Dan bakarokna alaihi ma fil akhirin, dan Allah mengabadikan, mengekalkan keduanya agar supaya dijadikan pelajaran bagi orang-orang berikutnya, ya termasuk kita, supaya bisa ngambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Maka salamun ala Musa wa Harun, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan yang menyertai Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Keduanya itu sahabat berikutnya karena sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu
hasanah di dunia dan hasanah akhirat itu betul-betul karena amal manusia, karena iman dan amal soleh. Bapak Ibu yang besok pagi mau menghadiri pengajian sekalasan di Masjid Al-Ikhlas Sawaratan Proniman Bogor, bisa bersama-sama dari sini. Rencana saya menjelaskan katakan dengan itu bagaimana Bapak itu Allah memberi balasan. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Karena selama ini kebanyakan keyakinannya surga neraka itu bukan karena perbuatan, tapi karena takdir. Padahal sudah seperti inna kana nikah hasil musimi. Sesungguhnya yang dulu itu betul-betul karena amal mereka. Jadi balasan Allah terhadap amal. Kalau nggak ada amal, nggak ada balasan. Jadi najzi itu balasan musim orang berbuat baik. Apa? Iman dan amal soleh dulu. Jadi kita baca berikutnya, ini kisah Nabi Ilyas. Jadi tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dan umatnya. Sekarang kisah Nabi Ilyas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idza qala liqaumihi ala tattaqun. Idza qala liqaumihi ala tattaqun. Atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Illa ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ilyasin. Salamun 'ala Yasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina mu'minin. Innahu min ibadinal mu'minin. Ya, kita pahami mulai ayat 123. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas itu benar-benar termasuk salah seorang Rasul Allah. Laminal mursalin, layak untuk menguatkan, betul-betul salah satu dari Rasul Allah. Iqala
Ingatlah ketika Ilyas mengatakan pada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kamu semua tidak bertakwa? Bertakwalah kepada Allah. Atad'una ba'lam wa tad'una ahsanal khaliqin. Patukah kamu menyembah baik? Jadi baik itu salah satu nama berhala yang disembah itu dari orang-orang Tunisia. Jadi ternyata masing-masing bangsa itu berhalanya bisa berbeda-beda namanya. Yang terkenal di kota sekitarnya itu Latan, Uzza, Manat. Ya, ternyata kalau di Tunisia sekitar itu namanya berhalanya baik. Ya baik namanya. Dan kamu tinggalkan sebagai pencipta. Mengapa kok kamu menyembah berhala baik? Mengapa kamu meninggalkan pencipta, yaitu Allah? Padahal Allah Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin. Padahal Allah itu Tuhanmu, Tuhan juga bapak-bapakmu semenjak awal mula dulu. Ya abaikumul awwalin, sejak Nabi Nuh dulu, sejak Nabi Ibrahim dulu, gitu kan? Nah itu. Illa ibadallahil mukhlasin, maka dahulu maka mengapa mereka pengguna beliau itu sama mendustakannya, ya. Karena itu mereka akan lamun dulu, mereka akan diseret ke neraka, akan dibawa ke neraka. Dari kata al-doro, lamun jauh, betul-betul akan diseret ke neraka. Jadi orang-orang yang menyembah baik, tidak mau semata-mata menolak daripada Allah, kemudian melupakan Allah. Pada Allah itu dan Tuhan mereka, Tuhan dan Tuhan dari nenek moyang mereka dari dulu kala. Nah, kalau mereka mendustakan Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak bertakwa, untuk berbakti semata-mata pada Allah. Maka fa'innahu, maka sesungguhnya mereka semua lamun jauh akan dimasukkan, akan diseret ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis. Yang mukhlis itu hamba Allah yang tidak mencampur, ya, ibadah pada Allah dicampur dengan berhala-berhala, dengan sembah-sembah yang lain. Kalau kaumnya Nabi Ilyas nyembah Allah, tapi juga nyembah baik, itu namanya bukan orang mukhlis. Jadi orang mukhlis itu tidak mempertuhankan selain Allah. Tuhannya hanya esa, Allah semata. Itu orang-orang yang ibadallahil mukhlasin. Dan hamba-hamba Allah yang mukhlasin itu, maka Rabbna alaihi bil akhirin, maka Allah mengabadikan, ya, Nabi Ilyas, ya, dan kisah berikutnya di kalangan orang yang datang kemudian. Nah, ternyata yang mau bertakwa mengikuti Ilyas itu tidak begitu banyak. Ternyata kebanyakan malah musyrik, menyembah baik, gitu. Wassalamun ala Ilyasi, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian dilimpahkan kepada Ilyas, Nabi Ilyas alaihissalam. Inna kata dikatakan muslimin, sesuai dengan itu merupakan balasan dari orang-orang yang berbuat baik. Kenapa di sini Allah berfirman-Nya najzil
muslimin. Padahal di atasnya itu hanya satu orang, Nabi Ilyas. Tetapi di sini najazil muslimin, balasan kepada orang-orang, orangnya banyak, semua orang yang muslimin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan hanya Nabi Ilyas atau pengikutnya, itu sepanjang masa orang-orang yang iman dan amal soleh, itu namanya muslimin. Maka semua orang yang muslimin, orang yang mukhlisin, orang yang mukminin, itu semuanya dijamin masuk surga. Nah, jadi syaratnya iman amal soleh, kemudian bertakwa. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya Ilyas itu termasuk hamba Allah yang mukmin. Ya, hamba Allah yang mukmin. Oke, sekarang kita lanjut kisah berbeda lagi. Ini kisahnya Nabi Lot, keluarganya dan kaumnya. Kisah Nabi Lot. Cuma di sini kisahnya sangat pendek. Ya, dari surat-surat ayat 133 sampai ayat 138. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Lutan laminal mursalin. Wa inna Lutan laminal mursalin. Idna jaynahu wa ahlahu ajma'in. Inna jainahu wa ahlahu ajma'in. Illa ajuzan fil ghabirin. Illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarna al-akharin. Summa dammarna al-akhirin. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Wa innakum latamurruna alaihim muslimin. Wa bil-lail Wa bil-lail afala ta'qilun. afala taqilun. Ya, kita pahami. Wa inna Lutan yang muslim, dan sesungguhnya sungguh Lut adalah salah seorang dari Rasul Allah. Nabi Lut alaihissalam salah seorang utusan dari Allah. Idna jainahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya dan pengikutnya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali salah seorang perempuan tua, yaitu istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut bersama-sama dengan orang-orang yang dimusnahkan, hancur. Kenapa? Karena istrinya Nabi Lut itu khianat pada Nabi Lut. Allah mengutus beberapa malaikat untuk menolong Nabi Lut, tapi malaikat gak beritahu. Kaum Nabi Lut itu laki-laki senang laki-laki. Kalau sekarang namanya apa itu? Nah, itu sifat Nabi Lut itu. Nah, tadi para malaikat itu mengimbau laki-laki yang sangat tampan, yang sangat menawan. Pemuda-pemuda kaum Nabi Lut itu sama datang ke Nabi Lut, pokoknya ingin dilayani oleh tamu-tamu tadi.
Nabi Lut nggak boleh kan, tapi istrinya malah bocor ke ngandani pemuda tadi. Itu benar kamu itu ganteng sekali, ganteng sekali. Bocor ke rahasia itu istrinya Nabi Lut khianat kepada Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut dan keluarganya dikeluarkan dari rumahnya karena akan dimusnahkan semua. Istrinya Nabi Lut ngikuti, tapi malah toleh-toleh terus ketinggalan Nabi Lut. Jadi tak sepenuhnya percaya sama Nabi Lut, malah toleh-toleh ngikuti pemuda-pemuda tadi, hancur tenang orang gitu. Kalau Nabi Lut itu, nah akhirnya istrinya Nabi Lut ikut hancur. Ini akibat kalau tidak sepenuhnya percaya pada Rasul. Isin nolak-nolak pinamimu itu biasanya kurang sabar. Sidik-sidik berontak, orang terima, nggak mau bersabar, nggak mau berpikir terlalu dalam. Nah itu juga terjadi. Nah coba ini betul-betul diingat ini. Surat As-Saffat 135. Bila aju sambil diri bersedia bersabar, dipikir dulu ini betul-betul sesuai dengan Allah dan Rasul atau tidak. Ini kalau bisa bilang yuk bersabar, ditaati. Nah jangan seperti istrinya Nabi Lut. Cuma kemudian kami binasakan semuanya tadi. Jadi selain Nabi Lut dan keluarganya pengikutnya Nabi, selain termasuk istrinya, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Semuanya tidak dihidupkan oleh Allah. Wa innakum amanuruna alaihi musbihin. Sesungguhnya kamu tadi si kaumnya Nabi itu benar-benar akan melalui apa berikutnya, akan tahu bekas-bekasnya kehancuran umatnya Nabi Lut. Jadi orang-orang yang tinggal di sana berikutnya, mungkin juga yang lewat di Mekah sekitarnya, itu akan melihat puing-puing bekas-bekas kehancuran umatnya Nabi Lut. Mereka bisa melihat pada waktu pagi, wabillahi, dan juga pada waktu malam. Apakah kamu tidak berpikir, apa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Kalau itu terjadi, ini kisahnya cuma merupakan yang paling inti Nabi Lut itu. Jangan sama sekali niru sama umat Nabi Lut dan istrinya Nabi Lut. Harus betul-betul hukum ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah kalau istri Nabi saja nggak bisa semangat, apalagi istrinya orang biasa. Kalau nggak betul-betul sabar, nggak betul pendirian, sidik-sidik berontak. Belum ngerti ngopi, tapi sudah marah dulu gitu. Ini terus terjadi seperti itu. Padahal Quran sudah ingatkan demikian rupa supaya tidak diikuti inilah ngajus yang filogobiri, ya ngajus ya. Jadi Allah istilahkan ya ngajus yang filogobiri. Ya, padahal itu maksudnya itu istrinya Nabi Lut. Tapi karena tidak taat kepada Nabi Lut, Allah mengungkapnya bukan istrinya, tapi ngajuzan wanita tua. Kenapa? Karena tidak mentaati suaminya. Padahal suaminya sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Kita baca satu kisah lagi
kisah Nabi Yunus. Agak cepat waktunya, tidak sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى فلك المسكون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Ini kisahnya luar biasa hebatnya. Ini sebetulnya bukan hanya untuk kisah kita para dewasa. Ini contoh saja untuk kisah anak-anak. Ya, dikisahkan, tapi ada hikmah yang bagus. Jadi inna Yunus al-Mursalin, sesungguhnya Yunus itu salah seorang dari utusan Allah, Rasulullah. Jadi apa kalau ilah fulki masbun. Ingatlah ketika Yunus itu lari ke kapal yang penuh penumpang. Jadi Yunus itu diutus sama pada suatu kaum, tapi kaumnya ngejar aja. Terus Yunus meninggalkan, padahal di situ masih ada pengikutnya juga. Jadi ada pengikut sedikit yang mengikuti yang percaya iman kenabian Yunus. Cuma sebagian besar memusuhi. Dan Yunus itu ratakan ninggalin umatnya. Terus naik kapal, delapan kapalnya penuh. Pasal sama makanan dengan mut hadir. Ganda kapalnya penuh supaya kapalnya enggak kepemanfaatan orang tenggelam, maka diundi. Sing diundi, sing ketiban undi dikeluarkan dari kapal, dilemparkan ke laut. Nah, ini ternyata setelah diundi, ini Yunus termasuk salah seorang yang kenal dia. Dia kemudian dilemparkan ke laut. Maka para ulama anahu kana minal musabihin. Kalau seandainya Yunus itu tidak banyak ya mengingat Allah, memasuki Allah, musabihin. Seandainya Yunus itu tidak banyak zikir, tidak banyak istighfar, tidak banyak mensucikan Allah. Nah, lalu batanihi ila yaumil qiyamah. Niscaya Yunus akan terus tinggal di perut ikan sampai hari
doa gitu. Maka pada batnahu bila arodi wa sakit, maka Allah melimparkan Yunus ke suatu daratan, tapi daratannya itu ternyata tanah tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Nanti jadi perhatikan, udah diperhatikan, terus dilemparkan ke daratan di tanah tandus dalam keadaan sakit, tapi Allah menolong dia. Saatnya apa itu? Saatnya itu ma'ambatna alaihi sajaratan min yang penting. Kemudian Allah menumbuhkan untuk Nabi Yunus itu sebatang pohon yang dari sejenis labu. Nah, ternyata buahnya itu bisa sekaligus untuk obat menyembuhkan sakitnya Nabi Yunus. Yang pohon ini juga cukup cepat itu tumbuh kembangnya itu. Padahal tanahnya tanah tandus. Tapi kalau Allah memang ingin menolong, nggak kurang jalan gitu loh. Nah, coba ini, maka siapa yang berani kianat pada kaum meninggalkan kaumnya akibat di sini nggak kuat karena dikejar-kejar oleh yang mau muslim, dia nggak mau bersabar, malah lari naik kapal itu berunding, dia dilempar ke laut, dimakan ikan. Ya, karena Nabi banyak zikir, istighfar, mempersucikan Allah, akhirnya oleh karena tadi dikeluarkan terbawa oleh ombak laut dan terlempar ke daratannya tandus. Maka dia dalam keadaan sakit. Nah, kemudian Allah menemukan pohon sejenis pohon labu yang bisa untuk obat, bisa untuk makan, bisa mengenyangkan, bisa menghilangkan rasa haus, dan bisa menjadi obat. Maka ba'asalna ila mikatin alfin al-yazidu. Satu kemudian Allah mengutus Yunus kepada 100.000 orang atau lebih, dapat kepada 100.000 orang atau lebih. Jadi kalau nabi-nabi dulu itu khusus umat tertentu, Yunus diutus kepada 100 orang atau lebih. Nah, kemudian berikutnya fa'amanu famata'nahum ilahi. Lalu mereka 100.000 orang lebih tadi itu sama beriman. Karena itu Allah menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan hidup hingga waktu yang ditentukan. Ya, sampai akhirnya hidupnya penuh dengan pertolongan Allah, mengembali pada Allah, di alam kuburnya sudah seperti di surga, di akhirnya bersama-sama masuk surga. Pelajaran apa yang bisa diambil? Pertama, kita harus betul-betul sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Yang kedua, jangan sekali-kali tinggalkan kebersamaan umat Islam. Nabi meninggalkan umatnya itu bisa celaka, bisa padahal larinya itu malah naik kapal tidak terkejar itu kan, ternyata kapalnya penuh berundi, dalam dia yang kena undi, dilemparkan ke laut, dimakan ikan. Nah, itu cara Allah untuk menguji orang yang tidak betul-betul sabar dalam kebersamaan hamba Allah. Tapi karena dia banyak musafir, banyak memasucikan Allah, banyak berzikir, ya banyak istighfar, nah Allah menyelamatkan, dilimparkan ke daratan yang tandus dalam keadaan sakit. Ya, kalau menemukan pohon sejenis pohon labu. Nah, pohon labu itu relatif bisa hidup di tempat yang kurang air kan. Air juga bisa tumbuh itu. Ya. Terus bisa sembuh, terus kepada
100.000 umat. Terus apa beriman, akhirnya Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada Nabi Yunus dan para sahabat-sahabat, para pengikutnya, dan seterusnya. Coba ini kalau dikemas pakai kisah yang bagus untuk kisah anak-anak, bagus kan? Nah itu, karena kisahnya ada di kapal, ada di laut, ada di tempat tanah yang tandus, dalam badan sakit, gitu kan? Itu dibikin kisah yang sangat bagus. Dan yang lebih penting lagi bukan sekedar kisahnya, tapi bagaimana kita mengambil mauidhah hasanahnya, bagaimana kita mengambil pelajarannya. Ini sudah menjelang akhir di surat As-Saffat. Ya. Surat As-Saffat sudah mau berakhir. Itu juz 23. Itu berikutnya surat Shad. Nah, surat Shad itu di awal surat Az-Zumar itu sudah selesai juz 23. Jadi masih satu setengah surat lagi. Satu setengah surat lagi selesai juz 23. Kalau selesai juz 23 berarti sudah selesai 8 juz. Ini selalu memohon, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan pada kita, memberi kesempatan pada kita bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan, kita memahami Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Dijaga kesehatan, dijaga stamina, terutama makan minum yang teratur, ya, supaya stamina kita kuat. Ya, dan kalau Jawa dikuat-kuatin dhisik, dan nanti rampung dan memahami Quran, dan nanti bisa belajar selama-lamanya di akhirat. Ya, moga-moga Allah memberi kekuatan pada kita semua. Dan mengamalkannya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu yang besok mau menghadiri pengajian Kecamatan Kalasan bisa berangkat bersama-sama dari sini, karena udahnya jam 6. Kalau dari sini selesai suruh kita sampai sana pas. Kalau misalnya itu kan sudah untuk haji, dan Bapak Ibu kan juga punya kemauan haji. Ya, kalau masalah waktu saja, ya kan? Hadir tidak apa-apa. Oke, maka semuanya kita akhiri bersama dengan baca kafaran dan doa kafaratul. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.